Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri dengan NIM 175102229. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul Pembelajaran Daring Materi Persegi dan Persegi Panjang pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan RME dan berbantuan kuisis. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 yaitu Profesor Dr. Heris Hardiana MPD dan pembimbing 2 yaitu Dr. Eva Minarti MPD yang telah memberikan arahan, motivasi dan dorongannya sehingga penulis telah menyelesaikan judul skripsinya dengan baik. Pada kesempatan ini lanjut kepada latar belakang masalah di mana yang diangkat oleh peneliti yaitu pertama matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Matematika sering digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Tanpa disadari dan tidak dapat disangka, hampir semua aktivitas sehari-hari melibatkan konsep matematika, baik dari menabung, membangun rumah, bermain game, transaksi, jual beli, dan perjalanan seperti mengukur jarak dan kecepatan, atau bahkan menghitung waktu. Maka dari itu, matematika paling penting bagi kita. Menguasai matematika untuk meraih kesuksesan dan dituntut untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Bayangkan bagaimana jika kita tidak bisa matematika, mungkin pekerjaan apapun akan sulit dan usaha apapun akan kacau balau. Matematika banyak memiliki manfaat bagi kehidupan manusia dan merupakan mata pelajaran yang mengajarkan kita. Di antaranya, 1. Melatih disiplin dan kesabaran. 2. Membuka pintu gerbang ke hampir semua bidang sains dan teknik. 3. Membantu dalam memahami pendapat dan mengeluarkan, bahkan menjadi kunci penting dalam pemahaman keuangan, terutama statistika dasar, grafik, trending, analis maju atau mundur. Dengan pengetahuan matematika yang baik, kita bisa melacak dan meminimalkan risiko masalah keuangan. Sayangnya, banyak orang merasa bahwa matematika dalam pelajaran yang menakutkan karena sulit mempelajarinya. Padahal bila kita mengenalkan matematika dengan baik, maka kita juga bisa bersahabat dengan matematika. Caranya, kita menyukai dulu matematika adalah dengan mengetahui cara cepat belajar matematika. Matematika dalam kehidupan bisnis digunakan sebagai alat untuk menyederhanakan penyajian dan pemahaman masalah. Penggunaan bahasa matematika sehingga masalah yang ada dalam dunia bisnis mudah dipahami, dianalisis, dan dipecahkan. Dengan berangkat dari matematika, selanjutnya kita akan memahami segalanya, mulai dari yang paling sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, hingga pada level dunia keuangan yang dapat mendatangkan keuntungan di luar dugaan kita. Yang kedua, persegi dan persegi panjang penting untuk dipelajari dan harus dikuasai oleh siswa SMP kelas 7 karena akan jadi prasyarat untuk nanti siswa jika mereka naik dari kelas 7 ke kelas 8. Makanya mereka harus bisa dulu materi yang sebelumnya di kelas 7. Dan yang ketiga, pendekatan realistik matematika atau yang disingkat dengan RME dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep matematika, khususnya dalam materi persegi dan persegi panjang. Nah, RME adalah pendekatan pembelajaran yang bertolak dari hal-hal yang real bagi siswa, menekan keterampilan berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri, sebagaimana kebalikan dan
pada akhirnya menggunakan matematika itu untuk penyelesaian masalah baik secara individu maupun kelompok. Pada pendekatan ini, peran guru dan tak lebih dari seorang fasilitator, moderator atau evaluator. Sementara siswa berpikir, mengkomunikasikan, melatih nuansa demokrasi dengan menghargai pendapat orang lain. Secara umum, teori RME terdiri dari 5 karakter, yaitu 1. Menggunakan real konteks sebagai titik tolak belajar matematika. 2. Menggunakan model yang menekankan penyelesaian secara informal sebelum menggunakan cara formal atau rumus. Yang ketiga, mengaitkan sesama topik dalam matematika. Yang keempat, menggunakan metode interaktif dalam pembelajaran matematika. Dan yang kelima, menghargai ragam jawaban dan kontribusi siswa. Tujuan penelitian: 1. Skenario dan implementasi. Yang kedua, respon guru dan siswa. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi oleh guru. Dan di sini untuk metodologi penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Dan tahapan penelitiannya adalah 1. Tahapan persiapan, 2. Tahapan pelaksanaan, dan 3. Tahapan evaluasi. Dan untuk hasil penelitian, di sini juga ada subjek penelitian. Untuk subjek penelitian, alhamdulillah saya subjeknya adalah siswa kelas 7 MTS Bandung Barat yang ada di Kecamatan Cihamplas. Yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian adalah tes tulis, observasi, dan angket. Ya, meskipun pada saat itu sangat sulit untuk mengumpulkan siswa karena kita tahu pada saat itu adalah sedang adanya pandemi COVID-19. Dan untuk hasil penelitiannya, skenario implementasi pembelajaran materi persegi dan persegi panjang pada siswa SMP kelas 7 menggunakan pendekatan RME berbantuan media kuisis. Dilihat dari hasilnya, observasi siswa dan guru aktivitas belajar berlangsung sesuai tahapan pada pendekatan RME yang meskipun pada kenyataannya itu lumayan ada kesulitan. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran menunjukkan respon yang baik. Dilihat dari rata-rata hasil observasi yaitu sebesar 85% dan respon siswa sebesar 1,8%. Nah, untuk kesulitan yang dialami siswa, 1. Memahami konsep menentukan penyelesaian persegi dan persegi panjang. Yang kedua, siswa tidak menulis informasi yang terdapat pada soal. Yang ketiga, siswa lupa akan langkah-langkah metode penyelesaian. Yang keempat, siswa tidak membuat kesimpulan akhir pada jawaban. Nah, untuk kesulitan yang dialami guru, 1. Proses belajar mengajar menjadi lebih singkat dan kurang efektif dan kreatif. 2. Kurangnya teknologi dan jaringan yang tidak memadai. 3. Mata cepat lelah dan letih karena terlalu lama menatap layar. Keempat, adanya waktu khusus untuk memproses media baru pada proses penilaian antara siswa. Yang selanjutnya, sulitnya menjelaskan materi disebabkan siswa kurangnya memahami materi. Yang selanjutnya, kurangnya fasilitas alat, teknologi, dan terbatasnya jaringan internet. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, mungkin untuk angkatan saya itu, saya kan angkatan 2017, karena mungkin sangat sulit pada saat itu untuk melakukan penelitian karena sedang terjadinya COVID-19. Kesulitan khususnya yang dialami oleh saya itu karena sasaran yang menjadi penelitian saya itu adalah MTS Bandung Barat yang lokasinya cukup ke pelosok, makanya sangat sulit bagi saya karena tidak semua siswa mempunyai handphone, makanya cukup lumayan sulit. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penjelasan ini. Saya mohon harap maklum. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.